Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan coba mendiskusikan salah satu topik di ilmu makroekonomi tingkat intermediate terkait dengan analisis di pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna. Pada dasarnya yang akan kita bahas adalah perubahan economic surplus atau economic loss yang diterima oleh agen-agen ekonomi, baik itu konsumen, produsen, maupun pemerintah, di saat pemerintah menetapkan atau menerapkan satu kebijakan tertentu di dalam pasar kompetitif. Untuk itu, kita perlu benar-benar memahami dua konsep dasar ini, yaitu terkait dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, kita bisa lihat dua definisi dari masing-masing surplus seperti yang dituliskan di sini. Dan kita bisa lihat ilustrasinya di dalam diagram berikut. Consumer surplus itu adalah area yang berwarna kuning. Yang tidak lain adalah selisih dari maximum willingness to pay dari konsumen. Jadi kalau konsumen membeli barang atau mengkonsumsi barang sebanyak Q0, maximum willingness to pay-nya adalah seluas area trapesium ini. Ya. Sementara actual payment-nya adalah sebesar jumlah barang yang dibeli dikalikan dengan harga yang berlaku di pasar. Sehingga luas kotak ini adalah actual payment yang dilakukan oleh konsumen. Dan selisihnya adalah area kuning yang tidak lain adalah consumer surplus. Sementara itu, untuk producer surplus, kita bisa lihat producer surplus adalah selisih dari actual revenue yang diterima oleh produsen. Jadi kalau produsen menjual barang sebanyak 0 pada tingkat harga sebesar 5, maka jelas luas kotak ini perkalian price kali quantity ini adalah actual revenue yang diterima oleh produsen. Sementara total variable cost-nya adalah luas area di bawah kurva supply curve hingga ke titik Q0 ini. Ya, seperti kita ketahui di dalam jangka pendek kurva supply dari perusahaan kompetitif menunjukkan juga kurva marginal cost. Ya, sehingga area di bawahnya adalah total variable cost dari perusahaan. Oke, dan kemudian kita bisa lihat selisih dari actual revenue dikurangi dengan cost of production, kita dapatkan area berwarna hijau ini sebagai producer surplus. Oke, sekarang kita bisa lihat ilustrasi yang terjadi jika misalnya pemerintah menetapkan kebijakan ceiling price atau harga maksimum. Dengan kata lain, perusahaan di dalam kondisi ini tidak diperkenankan untuk menetapkan harga di atas harga maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke, di sini kita bisa lihat kalau Pmax ini dihubungkan ke kurva supply, maka kita akan dapatkan Q1, dihubungkan ke kurva demand, kita akan dapatkan demand sebesar Q2, sehingga kita bisa lihat Q2 atau demand dari konsumen lebih besar dibandingkan Q1 atau demand, supply dari produsen. Jadi terjadi excess demand atau shortage. Oke, tapi kita tidak akan bahas mengenai excess demand ini. Yang kita bahas adalah dampak dari kebijakan terhadap kesejahteraan atau surplus yang diterima oleh konsumen maupun produsen. Oke, jadi untuk produsen sendiri kita bisa lihat setelah adanya kebijakan, nah ingat di pasar setelah ada kebijakan yang ditransaksikan adalah barang sejumlah Q1. Karena inilah barang yang dijual oleh perusahaan dan juga akan dibeli oleh konsumen. Oke, dan pada tingkat produksi atau tingkat output sebesar Q1, maka kita bisa lihat actual revenue dari produsen adalah seluas Q1 dikalikan dengan Pmax. Oke, jadi luas kotak ini adalah actual revenue-nya. Dan seperti biasa kemudian untuk memproduksi Q1 total variable cost dari si perusahaan adalah seluas area ini. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan surplus dari produsen adalah luas segitiga ini. Oke. Nah, tapi kita ketahui
kalau sebelum adanya kebijakan, surplus dari produsen adalah seluas segitiga ini. Atau dengan kata lain adalah A ditambah C ditambah surplus produsen yang baru. Itu adalah surplus produsen lama. Dengan demikian, setelah adanya kebijakan, perubahan produsen surplus adalah sebesar karena sekarang A dan C tidak diterima oleh produsen, maka surplus produsen hilang sebesar minus A minus C. Oke, sementara area PS yang baru ini merupakan surplus yang sudah diterima juga oleh produsen sebelumnya. Oke. Nah, kemudian untuk konsumen seperti apa? Untuk konsumen lagi-lagi karena dia hanya akan mampu membeli sejumlah Q1 karena ini hanya sejumlah inilah yang dijual oleh produsen. Maka kita lihat surplus dari konsumen pada Q1 dan harga Pmax kita bisa lihat luas trapesium ini adalah maximum willingness to pay dari si konsumen, tapi di sisi lain actual payment dari pembelian barang sebesar Q1 adalah seluas daerah ini, ya, kotak ini. Oke, jadi selisihnya adalah daerah ini, ya. Daerah ini adalah consumer surplus. Oke, bagaimana kita bisa melihat perubahan consumer surplus setelah adanya kebijakan? Ingat, sebelum adanya kebijakan, consumer surplus adalah seluas segitiga ini. Ya, seluas segitiga ini. Oke, jadi setelah adanya kebijakan, kita bisa lihat konsumen mendapatkan tambahan surplus sebesar A di sini. Ya, ini adalah tambahan consumer surplus. Tapi di sisi lain, dia kehilangan surplus sebesar B. Oke. Nah, ini adalah kita bisa lihat perubahan produsen surplus dan perubahan consumer surplus. Secara total bagi perekonomian, kita bisa lihat area A ini, ya, di dalam area ini cuma ada switch surplus yang tadinya surplusnya milik produsen, sekarang beralih menjadi milik konsumen. Sementara buat perekonomian sendiri dampaknya zero, ya, tidak ada tambahan surplus. Tapi kemudian kita bisa lihat produsen mengalami kehilangan surplus sebesar C juga, ya, dan ini tidak lari kemana-mana, tidak ada yang menerima. Demikian pula dengan konsumen kehilangan surplus sebesar B dan ini juga tidak diterima oleh siapapun, ya. Maka dengan demikian minus C minus B ini yang dinamakan sebagai deadweight loss atau kerugian atau surplus yang hilang dalam perekonomian yang tidak diterima oleh pihak manapun juga. Baik, sekarang kita akan coba lihat dampak dari beberapa kebijakan pemerintah di pasar kompetitif terhadap efisiensi ekonomi atau terhadap perubahan surplus yang diterima oleh konsumen produsen ataupun perekonomian secara keseluruhan. Oke, policy yang pertama adalah ceiling price policy dan ini yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke, gambarnya seperti ini dan yang perlu saya ingatkan adalah saat kita mempelajari dampak kebijakan pemerintah di pasar kompetitif, maka selalu kita membandingkan kondisi awal yaitu sebelum kebijakan ditetapkan, kita bandingkan dengan kondisi akhir yaitu setelah kebijakan ditetapkan. Oke, dan fokus kita tentu saja karena kita membandingkan setelah dan sebelum, ya, maka surplus pun kita bukan melihat satu surplus di kondisi sebelum saja atau setelah ada kebijakan saja, tapi kita mencari perubahan producer surplus dan perubahan consumer surplus. Oke, jadi di ceiling price policy seperti kita ketahui, producer surplus kehilangan sebesar A dan C, sementara konsumen akan mendapatkan tambahan surplus sebesar A dan kehilangan surplus sebesar B. Oke. Nah, ini sekarang saya ingin perlihatkan apa yang terjadi kalau misalnya elastisitas kurvanya seperti ini. Kurva permintaan relatif bersifat inelastis, sementara kurva supply-nya bersifat lebih elastis. Oke. Untuk identifikasi kebijakannya sendiri, ini akan sama seperti ini. Perubahan consumer surplus adalah
A dikurangi B, jadi konsumen mendapatkan tambah surplus sebesar A, tapi kehilangan surplus sebesar B, sementara produsen, ya, perubahan produsen surplusnya adalah ini, sudah dipastikan produsen adalah mengalami worse off, ya, dan deadweight loss adalah sebesar area B ditambah C. Oke, dan apa yang kita bisa perhatikan di sini, saat kurva permintaan ini bersifat inelastis, maka perhatikan, meskipun konsumen mendapatkan tambahan surplus sebesar A, tapi dia kehilangan surplus sebesar B. Ya, dengan kondisi kurva permintaan inelastis, nilai B ini lebih besar dibandingkan nilai A. Jadi di sini bukan positif atau negatif, tapi sudah bisa dipastikan consumer mengalami worse off. Seperti halnya juga produsen. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kalau kurva permintaan bersifat inelastis dan supply bersifat elastis, kebijakan ceiling price atau harga maksimum dipastikan tidak efektif karena ini merugikan konsumen, merugikan produsen, dan ekonomi keseluruhan juga mendapatkan deadweight loss atau surplus yang hilang di dalam perekonomian. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan harga dasar atau floor price. Tapi sebelum kita membahas atau mengevaluasi dampak kebijakan ini, saya ingin ingatkan kembali saat kita melakukan analisis dampak kebijakan polisi di pasar kompetitif, kita harus tahu atau harus terpastikan ingat apa kondisi awal saat sebelum adanya kebijakan. Oke. Jadi kondisi surplus sebelum adanya kebijakan itu akan selalu seperti ini, ya. Consumer surplus akan seluas wilayah ini, sementara producer surplus akan seluas area segitiga ini. Oke, sehingga dengan demikian jika kita punya kebijakan floor price seperti ini, di mana produsen berproduksi dan menjual barangnya sebesar Q3 pada tingkat harga dasar sebesar P2, maka produsen akan menerima pendapatan sebesar area persegi panjang ini, tapi di sisi lain dia harus mengeluarkan biaya seluas area di bawah kurva supply ini sampai ke Q3. Oke, dan kita bisa perhatikan di sini selisih dari actual revenue dan cost ini adalah area trapesium seluas ini. Ya, ini adalah producer surplus. Oke, dan producer surplus ini kalau kita bandingkan dengan kondisi awal yang kita punya di sini, lihat producer surplus sebelum ada kebijakan adalah seluas area ini. Oke, setelah adanya kebijakan, kita dapatkan surplus sebesar ini. Oke, dengan demikian kita bisa simpulkan tambahan producer surplus adalah sebesar A, ya. Ini adalah tambahan surplus yang diterima oleh produsen, tapi di sisi lain produsen juga kehilangan surplus sebesar C. Oke. Nah, demikian producer surplus. Kemudian untuk consumer surplus, seberapa besar perubahannya? Kita bisa lihat pada tingkat harga sebesar P2, ya, yang dibeli oleh konsumen adalah sebanyak Q3. Oke. Dan lagi-lagi untuk maksimum willingness to pay-nya saat konsumen mengkonsumsi sebanyak Q3 adalah atau membeli sebanyak Q3, ini adalah maksimum willingness to pay dari konsumen. Sementara actual payment-nya luas daerah persegi panjang yang merupakan perkalian dari P2 kali Q2. Oke, dengan demikian ini adalah consumer surplus setelah ada kebijakan floor price. Dan kemudian kita bandingkan dengan consumer surplus sebelum ada kebijakan di sini. Ini adalah consumer surplus sebelum ada kebijakan. Kalau kita bandingkan dengan area ini, maka kita bisa dapatkan consumer surplus konsumen kehilangan surplus sebesar A plus B. Jadi ini adalah kehilangan surplus yang diterima oleh konsumen. Oke, jadi secara total ini ada terjadi perpindahan surplus dari konsumen ke produsen. Tapi kemudian ada deadweight loss sebesar C plus B atau area segitiga ini. Oke, jadi buat ekonomi sendiri kebijakan ini tidak efisien karena melahirkan deadweight loss. Tapi kalau kita lihat dari sisi produsen dan konsumen,
produsen mungkin diuntungkan kalau A min C ini positif. Sementara konsumen ini sudah dipastikan dirugikan karena dia kehilangan A dan B. Oke. Nah, kemudian apa yang terjadi jika produsen tidak hanya memproduksi sebanyak Q3, tapi karena dengan harga P- ini, dia terinsentif untuk memproduksi sebanyak Q2. Kalau Q2 sudah terlanjur diproduksi, apa yang terjadi? Karena di pasar yang terjual itu hanya akan sebesar Q3, maka selisih Q2 minus Q3 ini tidak akan terjual. Oke, tidak akan terjual. Tapi karena sudah terlanjur diproduksi, maka lihat ada biaya produksi yang keluar. Jadi dari Q3 ke Q2 ini area di bawah kurva supply yang berwarna kuning. Jadi area D ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi sebanyak selisih Q2 dan Q3. Oke, dengan demikian apa yang terjadi? Nah, consumer surplusnya tentu saja tidak akan mengalami perubahan. Producer surplusnya, kalau sebelumnya di konteks ini producer surplus adalah A min C, ya. Tapi sekarang kalau perusahaan ternyata berproduksinya di Q2 dan Q2 min Q3 ini tidak terjual, maka perusahaan tidak hanya mendapatkan surplus A dan kehilangan surplus C, tapi dia juga kehilangan dia keluar biaya sebesar D. Oke, sehingga bisa dipastikan di sini pihak konsumen akan dirugikan, nilainya negatif. Pihak produsen juga akan dirugikan juga karena nilai perubahan produksi surplusnya juga negatif. Kemudian buat perekonomian keseluruhan sudah jelas tidak efisien karena ada deadweight loss. Oke. Masih dengan kebijakan floor price, tapi sekarang bagaimana yang terjadi di pasar jika pemerintah juga di saat yang bersamaan memberikan price support bagi produsen. Jadi seperti bisa dilihat di sini, kalau sebelumnya kita ingat consumer surplus akan tetap sama, sebelumnya producer surplus, sebelum adanya price support kita ingat, kalau perusahaan atau produsen berproduksi di Q2, jadi di slide terakhir kita lihat produser surplus akan mengalami, dia akan mendapatkan tambahan surplus sebesar A, tapi di sisi lain dia akan kehilangan surplus sebesar C di sini, ya. Kemudian juga kehilangan surplus sebesar biaya ini yang tidak tercover oleh penjualan A min C min E. Tapi kemudian kalau ada price support, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi sekarang bisa lihat selisih dari Q2 min Q1 ini, ya, ini dibeli oleh pemerintah. Karena selisih ini dibeli oleh pemerintah, artinya apa? Artinya si produsen sekarang menerima pendapatan seluas area ini. Sekarang dia menerima pendapatan seluas area ini. Tapi di sisi lain tentu saja untuk memproduksi dari Q1 ke Q2 ini dia tetap keluar biaya sebesar E. Nah, apa yang terjadi? Nah, sekarang kita bisa lihat produsen akan menerima tambahan surplus sebesar ini. Ya kan? Jadi sebuah yang merupakan selisih dari revenue dikurangi biaya seluas E. Jadi perubahan producer surplus sekarang akan menjadi apa? Nah, kalau sebelum ada price support adalah sebesar ini, setelah adanya price support maka dia akan tetap mendapatkan A, kemudian C-nya nggak jadi hilang, ya kan? Karena dia dapatkan penerimaan juga yang mengcover area C tersebut. Kemudian di sisi lain dia sekarang mendapat tambahan pendapatan sebesar B plus D, ya. Dan kemudian juga ini cost of production dia sebesar E juga sekarang sudah tercover.
Oke, jadi kita bisa lihat surplus konsumen dirugikan, tetap produsen jelas diuntungkan, surplusnya dipastikan positif, A tambah B tambah D, dan surplusnya besar sekali. Tapi di sisi lain kita lihat ada biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah. Oke, karena pemerintah membeli barang sebesar Q2 minus Q3 pada tingkat harga sebesar PS, maka ya, perkalian Q dan PS ini adalah total cost yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Ini PS, kemudian ini adalah Q2 minus Q1. Jadi luas persegi panjang ini minus atau B, D, dan E ini adalah cost yang ditanggung oleh pemerintah. Dan kemudian secara keseluruhan buat perekonomian gimana? Nah, tetap intervensi pemerintah di pasar kompetitif pada akhirnya akan selalu menghasilkan deadweight loss. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini buat secara total buat perekonomian A ini akan cancel out dari konsumen ke produsen ya. Karena konsumen kehilangan tapi produsen mendapatkan A. Kemudian untuk B sendiri kita lihat di sini ya. Min B plus B minus B berarti ada minus B pada akhirnya dan itu artinya deadweight loss ya, ekonomi kehilangan surplus sebesar B. Kemudian D di sini dikurangi D di sini ini akan hilang dan kemudian terakhir ada cost sebesar E dan ini juga cost bukan surplus ya yang diterima oleh siapapun. Ini merupakan cost buat perekonomian sehingga kita dapatkan deadweight loss sebesar minus B minus E. Jadi kebijakan ini jelas tidak efisien meskipun sangat menguntungkan bagi produsen. Kebijakan lainnya selain price support dalam konteks floor price policy itu adalah pemerintah di saat yang bersamaan menetapkan quota production. Nah ini gambarnya seperti ini. Bedanya dengan price support adalah kalau di price support excess supply atau kelebihan produksi yang dilakukan oleh perusahaan itu dibeli oleh pemerintah seluruhnya. Dan biayanya tentu saja karena dibeli oleh pemerintah seluruhnya excess supply ini, maka biayanya akan seluas area ini. Tapi kalau di dalam konteks production quota, pemerintah ingin perusahaan atau produsen tidak memproduksi lebih banyak dari Q1. Ya. Ingat, kalau harga ditetapkan sebesar PS, maka produsen akan terinsentif untuk memproduksi di level kuantitas di sini. Bagaimana caranya supaya produsen mau diminta oleh pemerintah menghasilkan output tidak di Q sini, misalnya Q2, tapi di Q1. Jadi lihat supply perusahaan diharapkan akan jadi seperti ini. Nah, tapi perusahaan tentu saja tidak bisa serta-merta dipaksakan untuk menghasilkan output di Q1, ya kan? Dan untuk itu maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan production quota, tapi di sisi yang lain juga pemerintah kemudian memberikan kompensasi kepada konsumen sebesar area B, C, dan D ini. Dengan demikian kita bisa lihat consumer surplusnya perubahannya tidak berubah, tidak ada perubahan ya. Tapi kemudian untuk producer surplusnya sama seperti halnya saat dia mendapatkan price support, producer surplus akan produsen akan mendapatkan tambahan surplus sebesar A plus B plus D. Ya. Tapi kemudian kita lihat di sisi lain government cost ini akan lebih kecil. Ya. Jadi government tetap bisa memberikan tambahan surplus yang sama buat produsen, tapi dengan biaya yang lebih sedikit. Jadi sebesar area B, C, dan D sebagai subsidi buat produsen. Kalau sebelumnya pemerintah mengcover biaya seluas area ini, ya kan? Tapi sekarang dengan kebijakan ini yang harus di-cover oleh pemerintah adalah cuma area B, C, dan D. Ya, dan meskipun biayanya adalah sebesar B, C, dan D, tapi
kalau tujuan dari kebijakan ini adalah ingin memberikan surplus ke konsumen sebesar A plus B dan D, maka kebijakan ini efektif. Oke, tapi kalau kita bicara efisiensi, tentu saja kebijakan ini tetap tidak efisien karena lagi-lagi muncul yang namanya deadweight loss, sesuatu yang hilang di dalam perekonomian, jadi cost buat perekonomian. Dan di dalam kasus ini, deadweight loss-nya adalah, kita bisa tinggal jumlahkan saja, min A plus A ini akan 0, ini akan jadi min B, dan kemudian min D juga akan 0, dan kemudian yang tersisa adalah C. Ya. Jadi min B dan min C merupakan deadweight loss dari kebijakan floor price yang disertai dengan kebijakan kuota produksi. Kebijakan ketiga yang mungkin terjadi di pasar kompetitif adalah saat pasar domestik juga terlibat di dalam perdagangan internasional. Oke, jadi bisa dilihat ilustrasi di sini. Supply, demand, saat terjadi import, maka import itu tidak lain adalah sama dengan selisih dari demand dan supply atau sama dengan excess demand. Jadi excess demand yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen domestik ini akan dipenuhi oleh impor. Oke. Dan lihat kondisi awalnya, kalau harga dunia adalah sebesar PW seperti ini, oke, maka yang bisa disupply atau diproduksi oleh produsen domestik adalah sebesar Q ini. Oke, dengan demikian, kemudian surplus dari produsen domestik adalah seluas daerah segitiga ini. Oke, ingat selisih dari actual revenue dikurangi dengan biaya. Nah, bagaimana dengan konsumen? Nah, konsumen pada harga dunia sebesar PW ini, dia akan minta sebanyak ini. Oke. Dan kebutuhan key yang mau dibeli oleh konsumen ini bisa dipenuhi oleh produsen domestik sebanyak ini. Oke. Dan kemudian sisanya sebanyak ini dipenuhi dengan atau melalui impor. Oke. Dan berapa consumer surplusnya? Consumer surplusnya tentu saja untuk pembelian sebesar QD di sini, konsumen bersedia maksimum willingness to pay-nya adalah seluas wilayah ini ya. Trapesiumnya nggak tergambarkan sempurna, tapi akan seperti ini. Dan kemudian actual payment-nya adalah Q dikalikan harga ini. Ya, atau dengan kata lain luas persegi panjang ini. Oke, dengan demikian surplus konsumen, oke, dengan adanya impor dan belum adanya kebijakan pemerintah itu akan seluas ini. Oke. Dan kemudian sekarang kalau pemerintah ingin membela kepentingan produsen dan untuk melakukan itu pemerintah memberlakukan tarif impor atau memberlakukan kuota, ya. Nah, apa yang akan terjadi? Kita bisa lihat di sini. Nah, misalnya pemerintah menetapkan tarif impor. Nah, tarif impornya ditetapkan sedemikian rupa sehingga harga barang ya, harga barang sekarang di pasar domestik itu akan sama dengan P-start ini. Ya. Ini kalau diberlakukan tarif impor, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Nah, kalau harganya sekarang sebesar P bintang ini, P-start ini, maka produsen domestik akan berproduksi lebih banyak di level Q ini. Oke. Sementara konsumen pada tingkat harga sebesar P-start, mau tidak mau, nah sekarang jumlah yang dia beli akan berkurang ke sini. Ya, jadi ada peningkatan produksi buat dari produsen domestik. Di sisi lain ada pengurangan konsumsi dari konsumen. Oke, jadi kita bisa lihat konsumen akan minta sebesar Q ini, dan pada Q ini maka kita bisa lihat sebanyak ini akan disuplai oleh produsen domestik dan sisanya ini akan disuplai melalui impor. Oke.
Dan seperti saya kemukakan tadi, kondisi ini bisa terjadi kalau ditetapkan impor tarif seperti ini, ya, hingga harga yang diterima oleh konsumen menjadi setinggi pestart. Bisa juga hal ini terjadi sedemikian rupa kalau pemerintah menetapkan impor itu maksimal sebanyak ini. Jadi yang diperbolehkan sebanyak ini. Ini yang dinamakan sebagai kebijakan kuota impor. Oke. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan surplus konsumen maupun surplus produsen? Nah, kita bisa lihat surplus konsumen tadinya kan seluas segitiga ini yang besar ini, ya. Tapi kemudian begitu ditetapkan tarif impor, ya, atau kuota impor, maka yang terjadi sekarang konsumen mengkonsumsi barang lebih sedikit pada tingkat harga yang lebih tinggi. Oke, jadi consumer surplus sekarang ada luas daerah segitiga yang mulainya dari P-start, bukan dari PW. Oke, jadi kita bisa lihat A, B, C, dan D ini adalah area surplus, area kerugian, ya, yang diterima oleh konsumen. Jadi konsumen kehilangan surplus sebesar A, B, C, dan D. Oke, bagaimana dengan produsen domestik? Sederhana, ya. Tadinya surplusnya adalah sebesar area ini. Setelah adanya tarif impor, produsen bisa memproduksi lebih banyak pada tingkat harga yang lebih tinggi, dan sekarang ada tambahan surplus sebesar A. Oke, jadi ini tambahan surplus sebesar A. Kemudian government revenue juga ada di sini, ya, ada keuntungan juga yang diterima oleh pemerintah kalau dia menetapkan impor tarif bukan kuota, ya. Kalau dengan impor tarif, maka kita bisa lihat besarnya impor adalah selisih ini, ya, ini key ini, ya, dikalikan dengan, nah, ini tarif impornya yang menyebabkan harga yang diterima oleh konsumen jadi lebih tinggi. Ini adalah tarif per komoditinya, ya. Nah, kemudian kalau key panjang ini dikalikan dengan tarif ini, ya, key dikalikan tarifnya, maka luas daerah ini adalah penerimaan tarif yang diterima oleh pemerintah. Oke, jadi kita dapatkan perubahan surplus konsumen, perubahan surplus produsen, dan government revenue akibat dari kebijakan tarif impor. Oke, dan apakah kebijakan tersebut efektif? Nah, kalau tujuannya adalah untuk menyelamatkan produsen, ya, membela produsen, maka jelas ini efektif. Karena apa? Produsen sekarang mendapatkan tambahan surplus. Oke, tapi buat perekonomian sendiri gimana? Ini jelas tidak efisien karena lagi-lagi muncul yang namanya deadweight loss. Deadweight loss-nya dari mana? Nah, kita lihat. Kalau A ini ada perpindahan surplus dari konsumen ke produsen, tapi kemudian lihat ini kehilangan surplus yang diterima oleh konsumen, ini juga loss buat perekonomian, ya. B min C min D. Nah, kemudian government revenue kalau menggunakan impor tarif itu akan dapat sebesar D, maka deadweight loss-nya akan sebesar B min C. Oke, ini kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif impor. Oke, deadweight loss-nya akan lebih besar kalau pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan kuota impor, bukan tarif impor. Ya, kalau dengan menggunakan kuota impor, maka deadweight loss-nya bertambah dengan D, karena revenue ini menjadi tidak ada. Kebijakan terakhir yang kita akan bahas adalah kebijakan pajak unit atau pajak spesifik dan subsidi atau sering dikatakan sebagai pajak negatif. Oke, kita lihat sekarang kalau ada pajak per komoditi, maka artinya untuk setiap tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan dikenakan senilai pajak tertentu. Jadi kalau kondisi awalnya adalah harga keseimbangan di sini dan kuantitas keseimbangan di sini, begitu ada pajak yang ditetapkan kepada produsen, maka akibatnya apa? Produsen akan mencoba mengalihkan beban pajak tersebut seluruhnya kepada konsumen. Oke, kalau pajaknya adalah sebesar T, maka di Q0 ini perusahaan akan inginnya tetap berproduksi di Q0 dan harganya di P0, tapi kemudian, ya, dia menerima harga di P0, tapi kemudian tax ini dibebankan kepada konsumen.
Oke, tapi tentu saja kalau terjadi kenaikan harga, konsumen pun akan bereaksi. Dan reaksinya adalah kalau ada kenaikan harga, konsumen akan menurunkan konsumsinya. Oke, dan pada akhirnya akan terjadi keseimbangan baru setelah adanya kenaikan harga akibat tax, maka jumlah output yang dijual oleh produsen dan yang dibeli oleh konsumen adalah sebesar Q1 ini. Oke, ini adalah Q setelah adanya pajak. Dan kemudian kita lihat harga yang diterima oleh produsen adalah ini. Ini adalah harga yang diterima oleh produsen. Oke. Sementara harga yang diterima oleh konsumen adalah ini. Kenapa lebih tinggi? Karena harga yang diterima konsumen termasuk di dalamnya adalah pajak. Ya, pajak komoditas yang coba dibebankan produsen kepada konsumen. Oke, jadi kita bisa lihat sekarang harga yang diterima konsumen dan produsen berbeda, sementara kuantitasnya sama. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana perubahan surplus dan perubahan surplus yang diterima oleh konsumen maupun produsen setelah adanya kebijakan pajak. Lagi-lagi ingat selalu di bayangan kepala kita, sebelum adanya pajak, konsumen surplus selalu di sini, kemudian produsen surplus selalu adanya di sini. Oke, dan kemudian kita lihat sekarang pada Q sebesar Q1 ini, dan konsumen menerima harga sebesar P konsumen ini atau PB digambar, maka kita akan dapatkan ini, perubahan consumer surplus sebesar, lihat, kalau Q-nya di sini, ya, kalau Q-nya di sini, surplus konsumen sekarang akan menjadi ini. Ya kan? Jadi ini ada apa namanya? Ini adalah maximum willingness to pay dari konsumen, sementara actual payment-nya adalah seluas daerah ini. Sehingga selisihnya ini adalah consumer surplus yang baru dari konsumen setelah adanya pajak. Oke, dan kita bandingkan dengan consumer surplus yang lama, maka A dan B ini merupakan surplus yang hilang bagi konsumen. Oke, dan sekarang bagaimana dengan produsen? Produsen setelah adanya pajak kita bisa lihat Q-nya lebih rendah di Q1, ya. Kemudian harga yang diterima juga lebih rendah di P ini apa ya? PA mungkin ya. Coba dengan PA. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Produsen surplus sekarang akan seluas segitiga ini. Ya. Padahal sebelumnya surplusnya sampai meliputi D dan C. Oke, jadi D dan C yang tadinya diterima tapi sekarang tidak diterima oleh produsen, ini adalah producer loss. Jadi baik konsumen dan produsen ini mengalami kerugian. Oke, kehilangan surplus. Kemudian tapi dengan adanya pajak tersebut ada yang diuntungkan, ya. Yang diuntungkan adalah pemerintah. Kenapa pemerintah diuntungkan? Karena saat produsen menjual barang sebanyak Q1 ini di saat yang bersamaan, maka pemerintah akan mendapatkan penerimaan pajak sebesar tax dikalikan dengan jumlah komoditas yang dijual oleh perusahaan atau produsen. Oke, dan besar tax-nya tersebut adalah tax revenue-nya adalah ini adalah tax-nya dan ini adalah jumlah kuantitasnya. Maka A dan D ini adalah government revenue yang berasal dari pajak. Oke, ini yang terjadi. Jadi siapa yang diuntungkan? Cuma pemerintah. Dan kemudian kita bisa lihat apakah efisien buat perekonomian? Nah, efisiensi buat perekonomian lagi-lagi dengan adanya kebijakan pemerintah ini pasar menjadi tidak efisien. Ciri dari pasar yang tidak efisien, ingat adalah adanya deadweight loss. Nah, kalau kita jumlahkan semua surplus maupun revenue yang terjadi, ini A, akan cancel out dengan ini. Kemudian D juga cancel out dengan ini. Dan tapi kemudian area B dan C ini tidak diterima oleh siapapun sehingga menjadi deadweight loss. Ini B dan C deadweight loss dari kebijakan pajak unit atau pajak spesifik. Dan kemudian berikutnya adalah
kita coba lihat bagaimana kalau yang ditetapkan oleh pemerintah sekarang adalah kebalikannya, bukan pajak tetapi subsidi. Jadi dengan subsidi ini harapannya biaya produksi perusahaan bisa lebih rendah sehingga harga yang ditetapkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah, yang diterima oleh konsumen juga jadi lebih rendah. Oke. Nah, dengan subsidi ini ya ini yang bisa kita lihat kalau awalnya adalah di P0 dan Q0, setelah adanya subsidi dari pemerintah, produsen bisa memproduksi lebih banyak di Q1 ya, pada tingkat harga sebesar PS. Oke. Jadi dengan demikian perusahaan ya, atau produsen akan mendapatkan tambahan surplus seluas area ini. Oke. Di sisi lain, dengan adanya subsidi tersebut, nah ini subsidinya ya, harga yang diterima oleh konsumen ini lebih rendah. Ya. Jadi ini yang diterima oleh konsumen lebih rendah karena selisihnya adalah subsidi dari pemerintah. Dengan harga yang lebih rendah, maka konsumen sekarang mendapatkan tambahan surplus seluas daerah tadinya kan ini ya, tadinya di sini, ini surplusnya. Sekarang surplusnya adalah ini ya. Jadi ini adalah tambahan surplus dari konsumen. Oke. Produsen diuntungkan, kemudian juga konsumen diuntungkan. Tapi di sini ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Ya tentu saja sekarang yang dirugikan adalah pemerintah. Ya, pemerintah harus menanggung subsidi sebesar apa? Sebesar subsidi nilai S subsidinya per unit produksi dikalikan dengan jumlah produksi output yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi luas daerah ini luas daerah ini adalah besarnya subsidi atau biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Oke. Jadi kalau ini adalah biayanya, sementara ini adalah surplus tambahan surplus yang diterima oleh produsen dan konsumen, maka kita bisa lihat selisihnya luas segitiga ini. Ini merupakan deadweight loss yang tidak diterima oleh siapapun atau kerugian yang diterima oleh perekonomian. Oke, dan ini adalah hal terakhir yang ingin saya jelaskan. Ini terkait dengan tax incidence atau siapa sebenarnya pada akhirnya yang menanggung beban pajak kalau kebijakan pajak diberlakukan oleh pemerintah. Nah, ini kita udah bisa lihat sebelumnya ya. Jadi kalau ada kebijakan pajak, maka harga yang diterima oleh konsumen, harga yang diterima oleh produsen akan berbeda. Kemudian ada deadweight loss dan ada penerimaan pajak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini deadweight loss ini adalah luas area segitiga yang ini ya. Ini adalah deadweight loss. Kalau di kasus kita yang di sini, sementara untuk yang kasus kedua deadweight loss-nya adalah ini. Oke. Di luas segitiga ya. Dan luas segitiganya kalau kita lihat di sini mewakili surplus bagian surplus yang hilang baik dari sisi konsumen maupun produsen. Oke. Dan yang membedakan siapa yang akan menanggung beban pajak yang lebih tinggi itu tergantung pada elastisitas dari kurva supply dan kurva permintaan. Nah, misalnya contohnya di sini, kalau kurva permintaan bersifat lebih inelastis dibandingkan kurva supply, maka kita bisa lihat dampak dari kebijakan pajak itu menyebabkan ada deadweight loss, di mana deadweight loss-nya itu sebagian besar itu ditanggung oleh konsumen. Oke. Sementara kalau di kondisi yang sebaliknya, di mana kurva supply-nya sekarang yang lebih inelastis, maka kita bisa lihat beban pajak deadweight loss yang terjadi di sini, ini sebagai porsi terbesarnya itu dibebankan kepada deadweight loss itu di sini porsi terbesarnya adalah surplus produsen yang hilang. Oke, jadi dengan kata lain,
Kalau kurva demand-nya lebih inelastis, maka konsumen yang akan menanggung beban pajak lebih besar. Tapi kalau supply-nya yang inelastis, maka produsen yang akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Oke, besar tidaknya beban pajak tersebut, sekali lagi dilihat tentu saja dari surplus yang hilang baik dari produsen maupun konsumen. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.